Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin udah dibagikan tahapan persiapan model SWOT, yaitu teman-teman udah men-setting laptop ataupun komputer teman-teman dalam bahasa Inggris US. Nah, ini tuh disesuaikan dengan sistem SWOT sendiri, di mana dia basicnya itu menggunakan bahasa English US sesuai dengan asalnya. Kemudian saat ini kita akan memasuki tahap running SWOT. Nah, pada tahap sebelumnya teman-teman harus memperhatikan terkait dengan pembuatan project model nantinya, yaitu pada pembuatan folder project diharapkan teman-teman tidak terlalu dalam, kalau bisa di luar saja, misal di D dan langsung membuat folder. Kemudian untuk namanya juga harus diperhatikan tidak boleh lebih dari 5 karakter dan jangan mengandung simbol ataupun nomor, karena kemungkinan untuk errornya itu akan tinggi seperti itu. Kemudian untuk tahapan pada pemodelan SWOT kali ini secara singkat itu nanti kita akan melakukan batasi delineator, yaitu membatasi batas dash dengan menggunakan data dem, SHP sungai, dan SHP dash kita. Kemudian melakukan HRU analisis, di mana di sini terdiri dari pembuatan HRU, pemasukan input data iklim, kemudian akan dilakukan write input tables. Nah, di sini itu dari data yang telah diinput di sini akan dilakukan pembacaan oleh model SWOT sendiri. Nah, yang terakhir dilakukan SWOT simulation. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan software ArcGIS sebagai software untuk melakukan pemodelan SWOT. Selain software ArcGIS sebenarnya juga bisa menggunakan software QGIS. Langsung saja kita ke ArcGIS. Yang pertama kita akan melakukan pemodelan SWOT dalam kondisi normal, di mana kondisi ini belum dilakukan tindakan konservasi apapun. Untuk yang pertama, pemodelan SWOT ini kita harus membuat project SWOT-nya terlebih dahulu. Kemudian kita atur lokasi tempat penyimpanan project tersebut dengan mengatur pada folder yang telah kita buat sebelumnya. Nah, folder ini diusahakan untuk lokasinya tidak terlalu dalam dan namanya tidak terlalu panjang. Selanjutnya kita akan membuat watershed delineator atau batas dash. Nah, sebelumnya kita masukkan dahulu demnya, kemudian kita klik watershed delineator, kita pilih watershed delineator automatic, kemudian kita masukkan demnya, dapat di load dari map ataupun dari disk tempat penyimpanan demnya. Kemudian kita atur sistem proyeksi data demnya, dimana di sini kita memilih meter, kemudian kita masking dan burn in. Nah, masking ini digunakan untuk membatasi dash sesuai dengan batas dash yang telah ada, sedangkan burn in ini untuk membantu. Selanjutnya kita klik flow direction and flow accumulation, kemudian akan diketahui luas dan panjangnya. Selanjutnya kita tekan stream network, create stream and outlet untuk membuat aliran dan outletnya. Nah, itu sudah terlihat aliran yang terbentuk dan titik-titik outletnya. Kemudian kita klik
ini untuk scan semua area dashnya, dimana di sini terdapat 26 outlet. Dari 26 outlet tersebut, selanjutnya dilakukan delineasi watershed untuk membuat batas-batas subbasinnya. Kemudian yang terakhir kita mengkalkulasi parameter subbasin. Nah, ini kalau begini berarti udah selesai. Kita tinggal menunggu ekspor rasternya. Kalau udah kita close, dan selanjutnya kita akan membuat ARU. Yang pertama kita masukkan dahulu data land use-nya. Nah, untuk data land use dan data tanah ini nanti semuanya dibuat raster. Kemudian pilih value dan kita masukkan klasifikasi dari land use-nya yang udah kita buat dalam bentuk CSV, kemudian kita reclassify. Selanjutnya kita akan memasukkan data tanah. Namun sebelum kita memasukkan data tanah, database tanah di model SWOT kita harus kita upgrade dengan database tanah yang telah kita buat sebelumnya. Nah, database kali ini kita membuatnya dengan data yang kita peroleh dari SoilGrid. Nah, kita buka file Excel-nya, kemudian kita copy yang format SWOT-nya, kemudian kita kopikan pada database SWOT-nya. Nah, kita buka Microsoft Excel Access-nya, kemudian kita pilih user soil, kemudian kita pastekan di bagian terakhirnya.
Jika sudah, kita kembali lagi ke RSWAT-nya, kita masukkan raster peta raster tanahnya. Kemudian kita masukkan juga klasifikasinya yang dalam bentuk CSV juga, kita reclassify. Selanjutnya kita akan mengatur kemiringan lerengnya. Nah, untuk kemiringan lerengnya kita atur dalam multiple slope menjadi 5 kelas. Nah, pembagian kelas ini didasarkan pada kemiringan lereng menurut KLHK untuk klasifikasi lereng pada das kritis. Nah, untuk yang kelas uppernya ini kita masukkan batas atasnya saja. Kalau udah semuanya kita reclassify. Nah, selanjutnya dari ketiga data ini kita buat HRU dengan cara mengoverlay-nya. Nah, jika sudah berhasil, kita oke dan kita lanjut ke HRU definition. Nah, HRU definition ini kita dapat mengatur persentase dari land use, soil, dan slope-nya. Namun pada praktikum kali ini kita membuat ketiganya itu memiliki persentase yang sama. Artinya dalam setiap HRU itu memiliki perbandingan land use, soil, dan slope yang sama. Oke, kalau sudah selesai kita close dan lanjut. Kita memasukkan data iklimnya. Nah, data iklim ini kita memilih data iklim yang diperoleh dari stasiun. Nah, kita masukkan untuk datanya. Pertama, kita masukkan data curah hujan yang PCP, kemudian data temperatur. Nah, di sini itu dalam setiap data ini nanti juga dilengkapi. Kemudian data kelembapan, data radiasi matahari, dan data kecepatan angin. Kemudian kita cek semuanya, kalau udah kita oke. Soalnya kita write SWOT, jadi dari input beberapa data tadi kita harus dibaca oleh SWOT secara keseluruhan, maka dilakukan write SWOT database dengan menselect semuanya. Kemudian kita create table untuk membuat tabelnya. Kalau udah selesai, kita selanjutnya run SWOT. Nah, run SWOT ini kita atur waktu mulai dan waktu berakhirnya.
Untuk waktu mulainya kita dari tahun 2000. Nah, di bawahnya itu ada keterangan maksimum dan minimalnya untuk meranswatnya. Kemudian kita atur waktu terakhirnya. Kita pilih tahunan. Nah, NYS skip ini maksudnya kita pilih 3, artinya 3 tahun di awal itu digunakan sebagai pemanasan. Kemudian kita pilih 64 bit. Nah, ini disesuaikan dengan kapasitas laptop teman-teman masing-masing. Selanjutnya kita run setup dan run swat. Nah, untuk kecepatan runningnya ini tergantung dengan laptop masing-masing ya. Nah, kalau udah selesai, kita close aja. Kemudian kita read SWOT output. Nah, di sini kita pilih output sub dan HRU, kemudian kita import file to database untuk menambahkan hasil outputnya ini ke database kita. Kemudian kita simpan. Nah, outputnya ini akan tersimpan pada folder skenario, kemudian foldernya dan pada tabel outnya. Selanjutnya kita lakukan SWOT error checker. Nah, kita klik XY model output. Kalau udah selesai tampilannya seperti ini. Kemudian untuk ini tampilan hidrologinya, kondisi hidrologi di sini dapat digambarkan seberapa besar presipitasinya, CN-nya, surface runoff, dan lain sebagainya. Nah, ini gambarnya kemudian di screenshot, kemudian dipindahkan pada Microsoft Word. Nah, ini nanti teman-teman analisis bagaimana proses hubungan antara variabel input dan outputnya. Nah, selanjutnya untuk land use summary ini teman-teman copy tabelnya ke Microsoft Excel. Nah, nanti teman-teman juga bisa menganalisis tabel ini. Dari setiap land use ini berapa besar CN-nya, berapa besar sedimennya, dan berapa besar limpasannya. Itu nanti teman-teman analisis dan teman-teman bahas. Untuk selanjutnya teman-teman bisa meng-close SWOT checkernya. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan simulasi konservasi dengan menggunakan model SWOT. Nah, yang pertama kita akan melakukan simulasi konservasi dengan metode teras. Untuk melakukan simulasi konservasi ini sebenarnya kita melakukan edit SWOT input terlebih dahulu dan kita pilih subbasin data.
karena data yang akan kita ubah ini dalam skala subbasin. Kemudian teman-teman pilih operation, teman-teman setting untuk subbasin atau HRU-nya. Kemudian teman-teman edit value, teman-teman pilih konservasinya. Di sini kita memilih teras. Nah, operation details ini menunjukkan kapan dimulainya konservasi ini diterapkan. Untuk bagian operation detail ini kita tidak ubah-ubah, yang akan kita ubah pada bagian terasing. Di sini ada ter P, ter CN, dan ter SL, di mana ter P ini dia merupakan nilai useless P pada rumus Moseley, kemudian ter CN ini dia merupakan nilai CN pada perhitungan rumus SCS, dan untuk ter SL ini merupakan panjang teras yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian kita OK, selanjutnya kita pilih extend edit to select HRU, karena konservasi ini nantinya hanya akan diterapkan pada HRU dengan penggunaan lahan tertentu, di mana penggunaan lahan di sini difokuskan pada penggunaan lahan pertanian seperti AGRL itu ladang, AGRR sawah, rice, kemudian RNGB. Untuk soil dan slope-nya ini, soil, slope, dan subbasin, teman-teman pilih all semuanya saja. Kalau sudah, teman-teman save edit. Jika sudah berhasil, teman-teman coba cek untuk bagian edit subbasinnya, teman-teman ubah-ubah bagian subbasinnya. Apabila sudah ada keterangan di bagian sini, maka sudah berhasil. Untuk selanjutnya, teman-teman rewrite input SWOT, karena tadi teman-teman mengubah dengan menambahkan konservasi, maka harus dilakukan rewrite SWOT input agar SWOT dapat merunning input yang baru. Nah, jika sudah berhasil, teman-teman merun ulang SWOT-nya. Teman-teman untuk settingan waktunya ini sama dengan yang tadi, semuanya sama. Kemudian di setup kembali dan di run kembali, dan ditunggu sampai runningnya selesai. Jika runningnya sudah selesai, teman-teman read SWOT output lagi. Untuk yang output filenya yang akan diimport itu teman-teman tambahkan RCH dan sedimen, output sedimen. Kemudian import datanya ke database dan teman-teman simpan hasilnya ini. Kemudian teman-teman run SWOT check kembali. Nah, teman-teman, untuk bagian hidrologi ini teman-teman screenshot lagi, dan teman-teman nanti bandingkan antara kondisi sebelum dilakukan konservasi dengan setelah dilakukan konservasi. Teman-teman analisis bagaimana perubahan variabel input dan outputnya. Selanjutnya untuk bagian line use summary ini teman-teman copy kembali dan teman-teman paste.
Nah, nanti teman-teman juga bandingkan untuk tabel ini, teman-teman bandingkan antara penggunaan lahan yang diberi konservasi dan yang belum diberi konservasi. Ini teman-teman bandingkan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan konservasi dengan metode filter strip. Nah, untuk langkahnya sama seperti tadi, kita edit SWOT input, kita pilih subbasin, kemudian kita pilih operation. Karena di sini masih ada konservasi yang tadi, maka dihapus terlebih dahulu dengan edit value, kemudian delete operation. Selanjutnya tambahkan operation yang dimana di sini kita akan melakukan konservasi filter strip. Untuk operation detailnya ini sama seperti tadi. Untuk filter strip ini sedikit berbeda dengan teras, dimana filter strip ini nilainya yang harus diisikan terdiri dari FRSI, FRS ratio, FRS count, FRS CH. Nah, ini tuh sudah dijelaskan di modul, teman-teman bisa melihatnya. Kemudian di OK, selanjutnya teman-teman pilih extend edit to select HRU lagi. Nah, teman-teman seperti pada simulasi konservasi teras, untuk yang kita setting ini hanya untuk bagian land use. Untuk subbasin, soil, dan slope-nya ini kita pilih yang semuanya. Selanjutnya kita save edit. Jika sudah, kita cek kembali apakah sudah terpasang atau belum. Apabila sudah terpasang, kita merewrite SWOT inputnya. Jika sudah selesai, selanjutnya merun ulang SWOT-nya. Nah, untuk run-nya ini sama seperti tadi, untuk waktunya, waktu simulasinya, kemudian waktu pemanasannya, dan rainfall distribusinya. Kemudian kita run kembali, kita tunggu. Nah, kemudian kita read SWOT output kembali, kita pilih RCH, sub HRU, dan sedimen, kemudian kita simpan hasil simulasinya. Kemudian kita run SWOT check lagi. Nah, untuk suara cek ini sama seperti tadi, teman-teman screenshot bagian hidrologinya, kemudian teman-teman copy pada bagian land use summary-nya. Nah, teman-teman bandingkan antara ketiga kondisi tersebut, normal dengan diberi konservasi berupa teras dan diberi konservasi berupa filter strip. Teman-teman analisis konservasi mana yang paling efektif, seperti itu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pengolahan penyajian datanya, karena output dari model SWOT ini dia berupa Microsoft Access untuk dapat diolah. Sebelumnya ini untuk dapat dianalisis sebelumnya harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Untuk itu teman-teman buka Microsoft Access-nya. Nah, ini ada HRU dan sub. Nah, keduanya ini nanti teman-teman ekspor. Teman-teman bisa membuat folder sendiri, folder hasil ataupun dalam folder yang tadi. Setelah teman-teman ekspor, teman-teman buka Excelnya, karena hasilnya masih seperti ini, maka teman-teman lakukan pivot table untuk mempermudah analisisnya. Untuk pivot table ini, bagian row-nya teman-teman pilih HRU, kemudian untuk bagian kolomnya teman-teman pilih tahun, dan untuk value-nya ini teman-teman masukkan data sedimen, limpasan, dan presipitasi. Selanjutnya untuk bagian value ini teman-teman ubah dari sum menjadi average atau rata-rata, sehingga nantinya nilai dari setiap tahun itu merupakan nilai rata-rata dalam satu tahun. Jika sudah, teman-teman copy bagian row labelnya, teman-teman pindahkan. Nah, row label ini dia merupakan kode dari setiap HRU. Kemudian teman-teman juga copy bagian total average-nya untuk SYLD, surki, dan presipitasi. Nah, teman-teman kasih keterangan kalau SYLD itu sedimen, surki itu limpasan, dan presipitasi itu hujan.
Jika sudah, teman-teman hitung nilai KAT-nya atau koefisien aliran tahunan, di mana di sini untuk menghitungnya teman-teman cukup membagi nilai limpasan dengan nilai hujan. Setelah diperoleh nilai KAT dan diketahui nilai sedimen, teman-teman masukkan nilai ini ke SHP HRU yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita kembali ke ArSWAT, kita ekspor terlebih dahulu untuk HRU-nya. Kemudian kita edit atribut tabelnya, kita masukkan atribut sedimen dan KAT-nya. Untuk sebelumnya teman-teman harus memastikan bahwa HRU JIS-nya telah urut. Apabila sudah selesai memasukkan datanya, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan sedimen dan KAT pada skala HRU. Untuk sedimen nantinya akan dibagi menjadi 6 kelas. Ini sesuai dengan klasifikasi dari Morgan pada tahun 2005. Nah, ini setelah mengklasifikasikan sedimen, selanjutnya dilakukan klasifikasi untuk KAT. KAT ini nanti dibagi menjadi 5 kelas.
Nah, selanjutnya kita akan mengolah untuk hasil output dalam skala subbasin. Teman-teman yang udah mengekspor data subbasin bisa langsung dibuka Excelnya. Seperti tadi kita pivot table, kemudian setelah pivot table kita masukkan row-nya kita masukkan row dengan subbasinnya, kemudian kolom dengan tahun, kemudian untuk value-nya seperti tadi berupa surki, SCLD, dan presipitasi. Setelah itu teman-teman ubah bagian value-nya menjadi average. Kemudian teman-teman pindahkan untuk nilai row labelnya dan average-nya, total average-nya. Setelah teman-teman copy, teman-teman hitung kembali. Setelah teman-teman copy dan diberi keterangan, teman-teman hitung nilai KAT-nya seperti di HRU tadi. Setelah memperoleh nilai KAT-nya dan mengetahui nilai sedimennya, teman-teman copy ke atribut tabel subbasin. Namun sebelumnya teman-teman ekspor terlebih dahulu subbasin yang telah dibuat tadi. Setelah kita ekspor, kita edit atribut tabelnya, kita tambahkan atribut sedimen dan KAT-nya. Kemudian kita klasifikasikan nilainya. Untuk yang subbasin ini kita akan mengklasifikasikan sedimen dan KAT-nya menjadi 3 kelas, rendah, sedang, dan tinggi.
sekian untuk tutorial pada sore hari ini. Untuk HP-nya seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, berupa 12 peta, 3 tabel, dan 3 screenshot. Banyak salah dan kurangnya pada tutorial kali ini, saya mohon maaf. Semoga teman-teman selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.